senjata Benedetta-nya yang akan menjadi jungler bagi Morph Team. Disusul dengan Roger ya, Benedetta versus Roger kali ini kita akan melihat. Jadi kali ini Kino akan menggunakan Benedetta jungler. Akankah performanya sebagus di game kedua? Mari kita lihat. Tetapi lagi dan lagi nih gue harus tanya, komposisi kiri atau kanan? Kalau aku lebih suka tim OP dengan adanya Lunox dan juga Roger, Tamus, Jawhead sebagai frontliner dan juga Haye sebagai Hello Culik, menurut aku cukup balance. Cukup balance. Iya, cukup balance. Jadi sebelah kanan ya. Betul. Gue harus setuju sama Talia kali ini. Gue ngeliat komposisi juga gue harus lebih ke arah OP. Tetapi mudah-mudahan, siapa tahu kalau kalian punya opini lain langsung aja spam di kolom komentar. Kalian lebih suka Morph kenapa, langsung tulis aja. Kalau kalian lebih suka yang namanya OP juga langsung tulis aja, karena kita sebentar lagi memasuki game ketiga atau game terakhir, game penentuan antara Morph dan juga OP. Yap, langsung aja ini dia game yang ketiga, game penentuan di match yang kedua kita kali ini antara Morph dan juga OP. Pastinya dari kedua tim harus bermain lebih hati-hati lagi, dimana ini adalah penentu siapa yang akan menuju untuk melawan Paps dan mendapatkan slot di MDL. Sementara itu kalau kita lihat dari Ozzy N1 sudah berusaha untuk mengambil buffnya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain Erchan mencoba untuk mengganggu-ganggu beradaan buff dari milik seorang Benedetta. Oke, tetapi tampaknya di sini mau dibalikin saja oleh Benedettanya. Tampaknya Jawhead-nya harus terpaksa menggunakan flicker dan tampaknya dia tidak bisa kemana-mana, harus menjadi korban pertama di Land of Dawn di game ketiga kali ini. Yap, sementara itu kalau kita lihat di sini dari seorang Kyle berusaha untuk zoning out, tapi sudah datang seorang Pakito. Seorang Chow kali ini, dan bahkan flame shotnya hampir saja memulangkan Lunox ke belakang, ke base, tapi masih bisa selamat. Yes, benar banget. Dan kali ini kita bisa melihat malah Rogernya sudah mulai di-press, dan tampaknya Chow-nya kali ini tidak bisa kemana-mana. Masih bisa survive dengan 1 HP. Tentunya tidak. Tamus is there to basically secure the kill, guys. Sementara itu kalau kita lihat lagi di sini sudah ada Tamus yang mencoba untuk 1 versus 1 situation dengan adanya Jejo yang tadinya menjadi MVP. Apakah kali ini seorang Tamus berhasil untuk di-press, dan benar aja dari teman-teman OP nggak ingin seorang Jejo jadi berusaha untuk di-ganking di area atas. Dapat gold buff-nya dari seorang Jejo di sini. Benar-benar last skill dan benar-benar skillnya on point banget. Dan kali ini Morph kembali reset. Tampaknya Benedettanya pun mentargetkan turtle yang pertama di sini, Talia. Betul banget. Sementara itu kalau kita lihat di sisi lain langsung dilemparkan orang Jejo di ejector aja, tapi sudah langsung berubah dengan Wolf Transformation. Di sini has lane satu orang Lunox. Lagi-lagi Pakitonya juga bermain dengan sangat baik, tapi hari ini harus terpanis dia di area depan. Benzo dengan cukup sekarang berusaha untuk dikejar, double kill berhasil didapatkan oleh seorang Tamus. Mencoba untuk ingin lebih, banget Steward pun harus tumbang. Kali ini 4 poin kill berhasil dikantongi oleh OP di early game. Agak sedikit overcommit tadi, tidak bisa kemana-mana pemain dari teman-teman Morph, dan dia harus banyak membayarkan nyawa. Dan sementara ini adalah space yang dibutuhkan oleh Hayabusa di bagian bawah untuk mengambil gold shield turret-nya. Sementara itu kalau kita lihat sudah ada shadow kill yang di pop up oleh Wave Dragon Hayabusa, tapi ternyata dua Dragonnya terkonek karena dia bocan, dan bakal langsung dicicil aja dengan basic attack mie biru oleh seorang Steward, dan berhasil mengexecute dengan cukup indah. Sementara di sisi atas jika kita coba lihat 1 lawan 2 situation jab berkali-kali, tapi namun gagal karena harus tetap tumbang di tangan seorang Tamus. Tidak bisa kemana-mana tadi. Kali ini Morph pun harus berhati-hati, karena kita bisa lihat di sini OP pun harus langsung memfokuskan diri, memtargetkan turret bagian atas di sini, Talia. Yap. Sementara itu kalau kita lihat di sisi bottom lane coba untuk menunggu aja, sedangkan dari atasnya OP berusaha untuk merontokkan semua gold shield yang ada, mencoba untuk menzoning, tapi sudah datang seorang Jejo untuk nge-clear minion di area atas. Dia ingin sampai kehilangan outer turret di atas. Bener banget, dan kita melihat di sini kedua tim kembali pergerakan ke arah tengah, mungkin karena turtle akan segera spawn dalam 20-an detik di sini. Wave Dragon di bagian mid lane. Lunox pun terpaksa menggunakan
Order of Brilliance-nya untuk kabur, tetapi di bagian atas masih 1v1 saja di sini Talia. Yap, Jejo kali ini berusaha untuk dikejar aja oleh seorang tamu. Sudah ada Inferno yang terpop up, tapi masih bisa selamat ke area belakang Pakitonya. Masih bisa menyelamatkan diri. Masih bisa, dan tampaknya Morph mendapatkan turret di bagian bawah di sini. Cukup gratis dan mereka jadi leading in turret. Oh, ejector ke arah Benzo, tetapi tampaknya tidak ada follow up damage dari teman-teman OP. Yap, kali ini dari seorang Ikinonya juga sudah mulai ngepoke ke arah seorang Turtle. Tapi masih di reset aja, masih ditarik kembali oleh hadirnya seorang Erchan. Benzo perlahan namun pasti tapi langsung ditabrakin aja dengan Unstoppable Force. Oleh Final Blow juga sudah di pop up, tapi ternyata Turtle berhasil didapatkan kali ini oleh seorang Benedetta. Tapi ternyata Chow harus kehilangan dirinya bersama dengan Benedetta yang mengambilkan Turtle. Dan kali ini Jejo lagi dan lagi mengoutplay Rogernya. Seorang jungler dari tim OP harus ditumbangkan, masih mau lebih. Jejo mengincar ke arah seorang Fazisten berusaha untuk memperlambat, tapi lihat damage yang diberikan oleh Jejo sakit banget. Tapi dari tamu sendiri masih bisa lolos mengarah ke area belakang untuk Rico. Beruntung turret yang tier pertamanya masih berdiri sehingga Tamus masih bisa berlindung di atas. Tetapi kita bisa melihat di sini kedua tim harus berhati-hati dari segi gold lead. Mereka cukup seimbang, tetapi kita melihat di sini mereka pun cukup agresif di game ketiga kali ini Talia. Yap, di bottom lane juga kita bisa melihat seorang Hayabusa ingin melakukan split push, tapi itu langsung aja dihadang oleh keberadaannya dengan Ikino. Archan yang sudah membuka ejectornya juga tidak ingin melakukan overcommit ke area depan. OZN1 bertahankan turretnya di area atas. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat di sini kedua tim masih belum ada objektif jelas, masih sabar banget, bisa dibilang cukup disiplin. Dan kita bisa melihat di sini Chow menjadi target pertama, tetapi kita bisa melihat di sini kedua tim lagi dan lagi bermain pasif di sini. Yes, sementara itu mencoba untuk berhati-hati lagi dari Benzo, sudah mulai ingin zoning, tapi dari Ocean One juga sudah berubah menjadi Wolf Transformation, mengumpulkan lagi pundi-pundi gold yang mengamankan crab goldnya juga di area atas. Karena dari segi network bisa dibilang ini masih cukup imbang, dan point kill juga hanya berselisih 3 point kill. Jadi dari kedua tim ini masih sangat balance sekali. Masih sangat balance, dan kita bisa melihat di sini di bagian mid lane ada sedikit perkumpulan antara kedua tim, dan Beatrix pun berusaha mencari kalau dari segi item, ngintip sedikit. War X sudah jadi buat Tamus, dan juga OTW Bloodlust X. Begitu pula dengan Pakito, dia jadi yang namanya War X dan OTW Brute Force. Itu yang dari tadi Tamus versus Pakito menjadi apa ya, highlight bisa dibilang, lane bisa dibilang. Dan kita bisa melihat di sini Turtle sudah spawn di Land of Dawn, dan tentunya kita bisa melihat di sini lagi dan lagi kedua tim belum ada komitmen. Tetapi tampaknya Chow menjadi target, tentunya hanya poking saja, belum ada follow up damage lebih. Dan kali ini kedua tim masih sangat pasif, tetapi mereka sudah bergerak ke arah Turtle. Tampaknya Roger pun mengubah fokus ke arah Turtle dan tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh my god, Wave Dragon ke arah Roger kena, tetapi tampaknya follow up damage is there. Tetapi tampaknya Chow-nya pun harus membayar nyawanya, dan 2-1 untuk saat ini. Kali ini dua member dari OP harus ditumbangkan. Tetapi kali ini Morph mereka masih mau lebih. Mereka mau mungkin mencari turret di bagian mid lane di sini Talia. Yes, sementara itu langsung dibalaskan aja, masih ada Brilliant of Order, masih bisa selamat ke area belakang, tapi hijabnya mengoutplay 2 orang kah? Masih bisa selamat ternyata dari Kyle maupun dari Fazisten. Langsung recall. Begitu pula dengan kehadiran seorang Jejo yang recall pula ke area belakang, mengisi kembali darahnya, nggak mau terlalu overextend. Tidak mau terlalu overextend. Kedua tim memiliki 2 turret, sudah mengamankan 2 turret ya, dari bagian atas dan juga di bagian bawah. Tetapi kita bisa melihat di sini kedua tim lagi dan lagi menurunkan tempo sedikit saja untuk mungkin setup war berikutnya di sini kali. Yap. Sementara itu mempertahankan Little Wanderer yang kali ini berhasil diapatkan oleh seorang Kyle. Langsung ingin bergerak untuk mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu dari seorang OZN1. Dicicil pula Benzo di area depan yang berusaha untuk menzoning, tapi ternyata Forever cukup sekarat dan langsung aja dipanis oleh 3 orang. Last final blow juga sudah di pop up Ikino. Archan ternyata 2 of Dragon langsung ke arah seorang turret, tapi di sini sudah ada Nibiru Potion yang langsung membackup keberadaan dari teman-temannya. Masih bisa selamat dari seorang Roger, pukul mundur ke area belakang, tapi Pakitonya mengejar, masih mau lebih dengan jabnya. Seorang Jejo harus pukul mundur, tapi karena hadir dari sisi kanannya ada Kyle. 2-1 untuk saat ini, tapi kita bisa melihat di sini OP masih cukup disiplin melihat keadaan ini, dan tampaknya di sini mereka ingin Hayabusa, mereka hanya mau gold buff.
Tetapi kita bisa melihat di sini Morph pun berhati-hati sekali main kali ini di game ketiga kali ini. Kedua tim Talia. Yap, sementara itu di sisi atas lagi dan lagi seorang Jejo berusaha ingin memberikan pressure terus-terusan, apalagi dengan laning phase-nya yang ada, yang berusaha untuk mendapatkan objektif. Sementara dari Benzo sendiri masih saling fast check satu persatu, saling berhati-hati juga dari kedua tim. Iya benar banget, kedua tim belum mau ada komitmen, mereka hanya masih menunggu-nunggu kesempatan, menunggu mungkin kesalahan dari musuh. Tetapi mereka sendiri pun tidak mau yang namanya terlalu overextend ya. Di sini Talia mereka hanya buka-buka bush, mencari-cari kesalahan dan menunggu kesempatan bisa dibilang, karena Lord yang pertama sudah berdiri di Land of Dawn. Yap, dan langsung aja ditunggu aja, nggak mau terlalu memaksakan. Belum ada inisiasi dari kedua tim, di fast check aja oleh seorang Benzo, tapi hati-hati mencoba untuk disergap dan ternyata ejectornya terkonek ke arah seorang Fuzzy State. Benar banget, sementara di bagian bawah ada battle di sini 1 versus 1 antara Benedetta dan juga Hayabusa, pertunjukan assassin di bagian bawah sekalian juga clearing wave. Yap, ternyata di atas ejectornya kali ini berhasil terkonek ke arah seorang Jejo, tapi masih ada flicker, masih bisa menyelamatkan diri, dikejar oleh 3 orang sekaligus. Fuzzy State cukup sekarat, langsung di power up vengeance-nya dan Kagura berhasil ditumbangkan. Kali ini Archan mendapatkan seorang Beatrix, dilemparkan ke depan Jejo-nya ternyata, tapi harus terpanis. The Wolf Dragon pun terkonek ke arah seorang Roger, masih bisa bertahan, masih bisa meng-outplay, bahkan 3 tumbang, triple kill diamankan oleh seorang Lunox, menyisakan Ikino sendiri dan tas. Kalau kata Bung Cornet ya. 4 tumbang dari teman-teman dari Morph. Kali ini OP hanya 1 orang yang tumbang, dan kali ini mereka langsung mengubah fokus ke arah Lord yang masih belum enhance, tetapi Benedettanya hanya membuka map tapi tidak mau komit tentunya di sini Talia. Yes, langsung digaruk-garuk, cakar-cakar aja Lordnya, dan darah seorang Lord langsung dengan mudah ya, dengan cepatnya habis, hilang sudah, dan langsung diamankan oleh Roger. Kali ini pemain ke-6 sudah hadir di tangan OP. Oh my god, ini adalah bencana buat Morph karena mereka harus berhati-hati di sini. Mereka gold lead-nya tidak terlalu banyak, tetapi Lord Pressure ini mereka bisa menjadi lebih ketinggalan lagi gitu kalau mereka tidak berhati-hati. Yap, sementara itu dari Archan-nya sendiri juga sudah mencoba untuk zoning. Kali ini sudah hadir Lord di area top lane, langsung dikawal pergerakan seorang Lord dengan adanya Fuzzy Stain. Kali ini teman-teman dari Morph juga berusaha untuk menghadang, jangan sampai inhibitornya berhasil dirontokkan oleh Lord di area atas. Tapi sementara itu sudah ada gencatan di area mid, tapi ternyata Roger harus hilang di tangan seorang Kagura dan masih mau lebih. Archan kali ini sudah di Wild Dragon terkonek 1 lawan 4, menahan damage yang begitu besar tapi tidak bisa selamat. Sementara dari Dede Boncang masih kabur untuk menyelamatkan nyawanya. Kyle kali ini berusaha untuk disergap, tapi sudah datang Fuzzy State dan masih ada Brilliant of Order. Apakah bisa selamat karena belakang flame shotnya cukup sakit, tapi masih bisa recall, untungnya dari seorang Lunox. 2-0 untuk saat ini, tapi kita bisa melihat di sini Jejo masih menjadi sosok frontliner, garda terdepan bagi teman-teman dari Morph, dan tentunya teman-temannya datang untuk membackup. Akankah mereka komit secure turret keduanya kali ini Talia? Yes, benar banget, ini pasti bisa banget, tapi sayang sekali Jejo-nya, Chow-nya ternyata yang harus terpanis double kill bersama seorang Beatrix. Kali ini Ikino berusaha lari dengan Electro Final Blow-nya, berusaha untuk escape, dikeluarkan aja pop up skill ultimate Electro Final Blow-nya untuk lari, tapi itu menyelamatkan dirinya. 5 member dari OP masih memberi pressure terhadap Morph, mengetahui mereka 2 member ketinggalan, 2 member harus masih tumbang, dan kita bisa melihat di sini 3 member dari Morph masih berusaha untuk defend, dan keputusan yang bijak diambil oleh OP untuk menginvasi jungle dari Morph. Yap, sementara itu kalau dilihat dari sisi Hayabusanya sendiri dengan poin 313, Kyle 416, ini adalah poin KDA yang bagus banget dimiliki oleh OP. Tapi sebenarnya ini Morph bisa sih untuk mencari celah dari tim OP, bagaimana untuk kembali ngelit gamenya lagi. Benar. Karena kalau dari segi net worth walaupun cukup berbeda jauh, lumayan. Tapi iya lumayan ya. Ini berbeda berapa nih? 5.000-an. Iya. Tapi masih bisa untuk drag makin ke late game lagi, tunggu agar semua itemnya full. Benar. Dan baru udah adu-aduan mekanik. Bisa dibilang nih satu team fight lah. Ini satu team fight, kalau misalkan Morph menang bener-bener
itu langsung balik lagi duitnya. Sementara kalau OP juga menang team fight akan makin jauh. Jadi ini benar-benar kedua tim makanya turunin tempo. Juga karena itu mereka tidak mau terlalu gegabah karena pasif. Apalagi Lord di bawah semenit, mereka nggak mau terlalu riskan. Dan jelas banget mereka mau pelan-pelan aja gitu Tal. Tidak mau terlalu kayak game 1 game kedua sebenarnya mereka mainnya cukup disiplin kan. Sabar-sabaran gitu loh Tal. Yap, dan ini mereka dari OP sendiri kita lihat nge-freeze lane ya, menunggu aja di area bash. Iya. Bener-bener gak mau clearing wave aja gak mau. Begitu pula dengan Benzo. Benzo juga. Iya, Benzo menunggu aja, mereka nge-freeze lane, gak ada yang mau nge-clearing minion satu sama lain. Dan kedua tim ini benar-benar kembali pasif banget. Karena ini dia adalah game ketiga ya, game penentuan. Game penentuan. Betul banget. Apakah mereka akan langsung menuju melawan Paps atau harus turun dan bertanding lagi esok hari di lower bracket? Itu dia dan kita melihat di sini benar-benar mereka jadi kelihatan mainnya juga pun benar-benar hati-hati. 2 lawan 1 Wave Dragon ke arah Hayabusa. Benedetta pun menggunakan final blow, tampaknya terlalu damage-nya terlalu berat. 3 lawan 1 terlalu banyak, tetapi Hayabusanya masih bisa kabur di sini Talia. Yes, masih bisa kabur tapi berusaha untuk dikejar oleh seorang Ikino terlalu dalam. Gak mau terlalu overextend. Ikino harus mundur ke arah belakang, sementara itu Jab karena 2 orang belum berhasil menumbangkan siapapun. Bahkan pemain dari OP masih full HP semua, mau tidak mau Morph harus pukul mundur ke area belakang, harus lebih berhati-hati lagi. Menunggu juga dari OZN1 untuk mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu. Kali ini ditemani oleh Erchan bersama dengan juga Kyle. Yes, tapi off camera dari Tal, Rogernya men-secure Lord. Nah ini Lordnya langsung spawn. Jadi tadi selagi Hayabusanya di geng 3, Rogernya lagi nge-Lord dan mereka berhasil mendapatkan. Jadi ini kita melihat Lord sudah marching top lane di sini. Betul, dia sudah datang di area top lane ya. Rogernya berhasil untuk mendapatkan Lord dengan teman-teman yang lain menzoning pergerakan dari Morph itu sendiri. Sementara itu apakah bisa kali ini Morph mempertahankan high ground defense untuk Lord yang kedua kalinya? Nah ini dia, itulah menjadi pertanyaan. Kali ini Morph mereka harus kembali mendapatkan pressure dari seorang Lord. Dan kita bisa melihat di sini OP pun bermain cukup agresif. Flicker sudah dikeluarkan, Wave Dragon untuk menyelamatkan teman-temannya di sini Talia. Ya sudah langsung dihajar rame-rame, bahkan ternyata sekarang ini Bitter di area atas sudah harus tumbang. Cukup sekarang Kyle harus pukul mundur ke area belakang, tapi ternyata Jejo harus terpanis oleh seorang Roger yang mengamuk di area depan dan ternyata mega kill kali ini didapatkan oleh Hayabusa. 2 pemain dari Morph harus tumbang tapi masih bisa bertahan untuk meng-clear semua minions yang ada. Menyisakan 1 inhibitor di area bottom lane. Super minion kali ini akan masuk ke atas dan juga ke tengah lane dari teman-teman Morph. Beruntung teman-teman dari OP tadi semuanya low HP Tal. Jadi mereka harus mundur, harus narik lagi, harus recall dulu. Itu bisa memberikan buying time buat teman-teman Morph untuk respon. Dan kita lihat di sini pressure tetap ke arah Morph tentunya OP. Tetapi mereka tidak bisa terlalu gegabah di sini Talia. Yes, dan ini low semua di sini teman-teman dari OP. Highlightnya ketika memang Jejo berusaha masuk ke area depan, tapi ternyata dia harus terpanis karena teman-teman yang lain belum siap untuk membackup keberadaan dari seorang Jejo. Sementara itu juga di sisi lain Hayabusanya berhasil menumbangkan Benedetta. Benar banget, 2 member tadi ya buat Morph. Dan kita bisa melihat di sini jungle dari Morph masih diinvasi oleh teman-teman dari OP, tidak bisa berbuat banyak. Tertangkap begitu saja, tetapi tampaknya di sini Benzo tidak bisa kemana-mana. Immortal pun pecah dan tampaknya harus masih bisa kabur di sini Talia. Yes, masih bisa kabur Benzo dengan nyawa yang sekarang masih bisa terkonek di Wave Dragon dari seorang Chow. Kali ini Arca cukup sekarang bersama dengan Pasisten dan shutdown kali ini didapatkan oleh Benedetta disusul, tapi ternyata Kagura harus pulang juga. Unstoppable Patricksnya harus tumbang. Rogernya mengamuk, menyisakan 2 pemain dari Morph kali ini berbondong-bondong. Teman-teman dari OP 4 lawan 2 harus langsung nabrak ke area base ya. Cukup sekarat pemain dari Benzo harus pukul mundur ke area belakang dan bahkan Electro Final Blow di pop up untuk mengincar ke arah seorang Echa, tapi ternyata Unstoppable Force didapatkan oleh seorang Benedetta. Dan tampaknya game ketiga sudah disecure oleh teman-teman dari OP.